Saudara, antum mau buat dosa macam bagaimana, Nabi bakal tolong. Saudara, antum pengen punya dosa sebesar apa, Nabi Muhammad siapkan syafaatul uzmah, yang lebih besar lagi syafaatnya. Tenang, jangan khawatir, Nabi Muhammad gak tinggalkan anda. Tapi semasi anda umat Nabi Muhammad, semasi anda meninggal masih bawa titel pangkat umatnya Rasulullah. Tapi tadi sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Di tengah masyarakat berkembang sebuah doktrin yang kontroversial. Amal soleh seseorang dianggap tidak berarti apabila ia tidak mencintai kelompok tertentu yang disebut habaib. Sebaliknya, bahkan jika seseorang bergelimang maksiat namun tetap menaruh cinta pada mereka, maka ia dijanjikan surga tanpa hisab. Lebih jauh lagi, terdapat keyakinan bahwa golongan ini mampu memberikan syafaat langsung, bahkan konon dapat memadamkan api neraka. Narasi semacam ini jelas menyimpang dari ajaran pokok Islam. Dalam Al-Quran, keselamatan akhirat ditegaskan berulang kali sebagai hasil dari iman dan amal. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarroh, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Ayat ini menegaskan bahwa ukuran keselamatan bukan keturunan atau loyalitas sosial, melainkan amal perbuatan. Rujukan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah memperingatkan keluarganya sendiri. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau mau dari hartaku, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dari adab Allah sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pesan ini menunjukkan bahwa nasab dan ikatan keluarga Nabi pun tidak otomatis menjadi tiket menuju surga. Meski begitu, sebagian pihak menjadikan status keturunan sebagai legitimasi sosial. Dalam forum publik, ada tokoh yang ketika berhadapan dengan pengadilan justru menyebut status keturunan Nabi sebagai alasan agar tidak diberatkan hukum. Fenomena ini berbahaya karena menggeser prinsip persamaan di depan hukum. Konstitusi Indonesia jelas menegaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Analisis historis. Sejarawan Azumardi Azra dalam karya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18 menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Nusantara bersifat multisentris, datang dari Gujarat, India, Arab hingga jaringan lokal. Klaim bahwa hanya ulama tarim yang menyebarkan Islam adalah reduksi sejarah. Bahkan, Merli Siriklev dalam A History of Modern Indonesia mencatat bahwa transformasi Islam di Jawa lebih ditopang oleh adaptasi ulama lokal, seperti Wali Songo, ketimbang dominasi satu klan keturunan. Namun glorifikasi nasab justru dipertahankan dengan kisah-kisah yang sulit diverifikasi. Misalnya, ada yang menyebut bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 tidak bisa dilakukan tanpa restu seorang habaib. Cerita semacam ini, menurut standar ilmu sejarah, masuk kategori mitos politis. Sejarawan Kunto Wijoyo dalam metodologi sejarah menegaskan bahwa kisah sejarah harus memiliki sumber primer, sistematika, dan bisa diuji oleh siapapun. Mengandalkan tradisi lisan tanpa verifikasi hanya akan melahirkan legenda yang diperlakukan sebagai kebenaran. Sosiologi agama. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan teori Clifford Geertz dalam Religion of Java. Ia mencatat adanya stratifikasi sosial keagamaan di masyarakat, di mana kelompok tertentu diberi status sakral. Namun ketika stratifikasi itu dipolitisasi dan dijadikan alat dominasi, maka yang lahir adalah diskriminasi. Masyarakat akhirnya terbagi menjadi yang berhak mendapat syafaat dan yang ditolak, semata-mata berdasarkan loyalitas kepada nasab, bukan kualitas amal. Persoalan semakin kompleks ketika narasi keistimewaan itu disakralkan, sehingga tak lagi dianggap sebagai hasil pikiran manusia, melainkan seolah-olah ajaran agama. Padahal, ilmu nasab sendiri adalah produk budaya,
bukan doktrin ilahiyah. Metodologinya disusun manusia sama halnya dengan ilmu fikih atau ilmu sanad. Karena itu, ia seharusnya terus berkembang dan terbuka untuk koreksi, bukan dibekukan lalu dijadikan legitimasi mutlak. Dengan demikian, kritik terhadap kultus nasab ini bukanlah serangan personal, melainkan upaya menjaga agama dari manipulasi. Sejarah mencatat, ketika agama dipakai untuk kepentingan politik dan sosial, maka yang lahir adalah penyimpangan. Alih-alih membawa pencerahan, agama justru diperalat untuk membenarkan privilege kelompok tertentu. Maman meninggal, innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Di bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Nabi bilang apa? 3 orang, 3 kelompok yang bisa kasih syafaat. Pertama, al-anbiya wal mursalin, itu bisa kasih syafaat. Yang kedua, asyuhada, para syuhada, itu bisa kasih syafaat, tapi punya kuota. Berapa? 70 anggota keluarganya bisa disyafaati oleh orang-orang yang mati syahid. Dan 6 orang, laskar FPI, ya, pecinta Habib Rizik yang wafat, yang meninggal karena dibunuh dengan sadis, nanti dia bakal kasih 70 anggota keluarganya syafaat tuh. Masya Allah. Yang ketiga, al-ulama, kata Nabi Muhammad, para ulama bisa kasih syafaat kepada orang-orang yang dia suka, yang dia cinta. Dan khusus para ulama gak dikasih kuota sama Allah Ta'ala. Siapapun dan berapapun pengen dikasih syafaat, silahkan. Itu berkahnya para ulama, diberikan keistimewaan sama Allah Ta'ala. Habib Salim Jindan nulis surat doa. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Ta'ala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Dan hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinap. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika mau nyari pembantu lagi, loh kenapa emang? Pembantu itu yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lu kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di surga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah
bersila macam kayak kita, duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru, semua para wali-wali itu di bawah kakimu, engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada